Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bertemu dengan saya Saiful Muhammad Nurdin di channel Grebek Sekuat. Warga Saparakanca, alhamdulillah kita berziarah bersilaturahmi dengan Mama Eyang Ranggasena atau Mama Eyang Jaena yang berada tempatnya di Kampung Rongga, Kecamatan Cihamplas. Nah ini ya penampakan pelangnya. Nah, tapi sebelum kita mau berziarah dulu dan mau berdoa dulu, kita seperti biasa diperkenalkan dulu kru kita yang ikut kali ini. Yang pertama ada Kang Yogi. Nah ini ya, si ganteng kalem ini pakai jaket kulit atau jaket kulit domba atau kulit dinosaurus ya, kulit cak-cak. Terus yang kedua yaitu narasumber kali ini seperti biasa Kang Gita. Nah kan Kang, mana Kang Gita teh? Wah, berbadan besar ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Kang Iskandar. Kalau bahasa Romawinya itu Iskandar itu adalah Alexander. Nah, dulu pernah disebutkan dalam sebuah kisah Alexander itu pernah membunuh naga. Iskandar, bahasa Sundanya Iskandar, tapi bahasa Romawinya Alexander. Untuk selanjutnya yaitu ada seperti biasa Teh kita. Silahkan Teh. Nah ini ya. Untuk selanjutnya ada kru kita yang ikut kali ini yaitu kru tambahan ya, biasanya dagang tahu, pemain cadangan ya, biasanya dagang tahu. Kali ini dia ada kesempatan ikut, alhamdulillah ada waktu, yaitu Kang Ibnu. Silakan Kang. Nah tak lupa ada kameramen juga, si ganteng kalem, yaitu Muhammad Ibnal Majid. Untuk selanjutnya kita mau berdoa dulu, berziarah dulu ya, bersilaturahmi dengan Mama Eyang Ranggasena atau Mama Eyang Jena dan juga istrinya ya, Dimas Ningrum Kusuma. Kita mau bersilaturahmi dulu. Untuk selanjutnya, untuk nanti kita ya bincang-bincang sama Kang Gita dengan semuanya ya, asal muasal atau silsilah bagaimana beliau bisa sampai ke sini, dan ya sejarah singkatnya kita akan ulas. Tapi kita mau berziarah dulu. Begitu warga Saparakanca, saksikan terus. Alhamdulillah kita semua barusan telah berdoa, telah berjalah bersilaturahmi pada yang ada di sini. Boleh dijelaskan Kang Gita siapa aja atau sejarahnya, siapa aja yang berada di area tempat pemakaman ini? Silahkan Kang Gita. Mungkin akan saya coba jelaskan secara global ya, yang saya dapat bahwa di pemakaman ini pertama adalah ada Eyang Ranggasena dan adiknya yang Kartawijaya. Nah, Eyang Ranggasena ini mempunyai istri Nyai Raden Ratna Kusuma Ningrum atau Nyai Raden Kusuma Nagara. Sedangkan Eyang Kartawijaya mempunyai istri Kartika. Beliau ini adik kakak putra dari Raden Marija Jayadilaga, Bupati Parakan Muncang ya. Kalau sekarang itu Sumedang. Paramon nih. Paramon. Nah, dulu itu Parakan Muncang itu di bawah dari kekuasaan Tatar Ukur. Kalau sekarang Bandung. Oh ya. iya. Nah, yang dikuasai oleh
eh, Wira Angun-Angun, kalau nggak salah Bupati Wira Angun-Angun ya, atau kalau nama lainnya Ki Asta Manggala. Nah, beliau ini yang memerintahkan eh, Raden Ranggasena beserta istrinya, terus adiknya, dan ada lagi yang mengikuti itu Abehi dan istrinya Arsinem, Iya, iya. untuk datang kemari dan membuat kewedanaan di sekitar Rongga, kalau dulu namanya Karangga, jadi Oh, kampung Karangga. Karangga ya. Kampung, kalau di sini dulunya Kampung Karangga ya. Jadi ini dulunya sebuah kampung Hmm. ya, dulunya sebuah kampung Karangga namanya, kalau sekarang sebutnya Rongga. Untuk tahunnya sekitar tahun 1600 ke atas ya, beliau diutus ke sini gitu ya. Dan beliau itu melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 5 hari dari Parakan Muncang. Setelah turun surat perintah dari Raden Arya Angun-Angun atau Ki Asta Manggala yang turun kepada ayahnya, Raden itu kepada ayahnya Bupati Parakan Muncang ya, Raden Marija Arya Jelaga, yang melakukanlah perjalanan selama 5 hari. Beliau yang Ranggasena beserta istrinya yang Ningrum Kusuma dan beserta adiknya yang Raksa Wijaya dan istrinya Sartika, dan ditemani juga oleh yang Abehi dan istrinya yang Arsinem, diutus ke Situ Bendung tahun 1686 Masehi kalau tidak salah, kurang lebih ya. Oh, berarti berapa tahun yang lalu tuh, Mbak? Berarti sekarang 2025, Sekitar 300-400 tahun yang 400 lalu. tahun yang lalu Nah, ya beliau datang ke sini. Iya, iya. untuk mendirikan kewedanaan di sini. Beliau berangkat dari Parakan Muncang menelusuri Sungai Citarum kurang lebih selama 5 hari perjalanan. Sampailah pada suatu tempat di kelokan Sungai Citarum ya, sebelah sana mungkin sebelum ini. Kemudian mendarat menuju sebuah bukit bernama Lemah Duwur, yang artinya tanah yang tinggi. Nah, dari situ beliau melihat-lihat ke bawah dan melakukan perjalanan lagi. Nah, sampailah di tempat ini. Oh, di sini ya. Iya, iya. Yang apa? Beliau-beliau rasa itu Situ Bendung ya. Nah, ketika sampai di tempat ini, beliau dibantu orang rakyat sekitar untuk membangun apa? Kewedanaan. Membangun kewedanaan yang disebut Keranggan Oh, Karanggan. dulu. Nah, Iya, sekarang iya. disebutnya tempat pemukiman Rongga. Iya, iya. Tempatnya di Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Nah, setelah itu ketika mendirikan kewedanaan, kan dulu itu ada tragedi pemberontakan dari Sultan Mataram Amangkurat II. Nah, namanya itu Bajo Silalawi. Jadi mereka itu pemberontak ya, sakti juga, menjarah juga gitu, sampai ke tanah Priangan, termasuk ke pinggiran Sungai-Sungai Citarum. Oh, Nah, iya. jadi salah satu tugas yang Ranggasena beserta ya, yang Ningrum Kusuma dan adiknya, selain membuat kewedanaan juga memberantas gitu. Jadi mengusir, memberantas ya Ya, para memberantas pemberontak gitu ya para Kang Ita ya. pemberontak yang Iya, iya, disebut iya. Bajo Silalawi. Adapun strateginya, strategi yang digunakan, karena Nyimas Ningrum Kusuma itu terkenal ahli siasat dan pintar. Oh, ahli siasat ya. Ahli siasat beliau itu, dan sangat pintar dalam siasat. Akhirnya beliau bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang dipersenjatai senjata waktu itu gitu ya. Beliau membuat strategi bahwa daerah ini disepikan, terus tentara-tentara yang membantu siap untuk membantu itu sudah ada, dan gerombolan itu dipancing oleh suara perempuan dan anak kecil. Oh, Nah, salah satu strateginya ya. strateginya gitu. Akhirnya ketika gerombolan itu datang ke sini, seranglah gitu dengan komando Nyimas Ningrum Kusuma. Oh, jadi Nyimas Ningrum itu selain ahli strategi, beliau juga mengomandai ya. Mengamandai untuk Oh, memberantas gerombolan Bajo Silalawi. Ketika ternyata. strategi itu dilaksanakan, terbunuhlah 3 pemimpin utama Bajo Silalawi. Yang pertama Alkiam, tewas di pinggiran Citarum. Sekarang tempatnya sudah terendam.
Yang kedua, Dahamirun tertangkap di pinggir sawah yang sekarang disebut Cihamirung. Oh, Nah, iya iya iya. Yang Tuh, ketiga, iya iya. Gunardi. Nah, terbunuh juga. Nah, sekarang disebutnya Kampung Bunder. Ah. Mayat-mayat anak buah yang lain itu bergelimpangan dari mulai Muara Cilanang sampai dengan Dam Saguling, ya. Yang tempat tersebut sebelum tergenang air itu disebutnya Lewi Mayit. Jadi para anak buahnya itu mati, di situ banyak mayat bergelimpangan, disebutlah Lewi Mayit. Nah, itu sekelumit dari perjuangan Yang Ranggasena beserta istrinya dan Yang Raksawijaya beserta istrinya dan Yang Ngabehi beserta istrinya untuk mendirikan Kawedanaan Karanggan atau Rongga sekarang itu. Iya iya. Sama saya maaf juga kalau nanti ada salah penyebutan kata. Beliau itu nama lengkapnya Nyimas Raden Rataningrum Kusuma atau Nyai Raden Kusuma Nagara. Ya. Beliau adalah putra Bupati Sukapura II, ya. Sukapura II yang bernama Raden Jaya Manggala. Bergelar Tumenggung Wiradada II. Jadi Bupati Raden Manggala ini menjabatnya tidak lama, soalnya ketika baru dilantik dari Mataram betul menuju perjalanan pulang di Banyuwangi meninggal. Jadi belum sempat kegagahannya, kearifannya, kebaikannya terasa oleh masyarakat yang dipimpin oleh beliau. Nah, beliau itu adalah ayah dari Nyimas Raden Ratnaningrum Kusuma atau Nyai Raden Kusuma Nagara. Dari Sukapura ya. Dari Kalau Sukapura. Sukapura itu sekarang Tasik. Nah, yang sekarang menjadi Cikabaka Tasikmalaya. Kita teruskan lagi nasabnya sebentar ya. Raden Jaya Manggala atau Tumenggung Wiradada II itu putra dari Raden Wirawangsa. Nah, ini Raden Wirawangsa ini pendiri pertama Sukapura, disebut Tumenggung Wiradada I. Oh iya iya. Beliau bupati pertama Sukapura. Raden Wirawangsa mempunyai anak dari putra dari Raden Dalem Wiraha. Ya. Raden Dalem Wiraha itu mempunyai istri Nyai Ageng, putri dari Sarepen Sukakerta. Ibu Sarepen Sukakerta keturunan Galuh. Ya, tahu mungkin Galuh. Ya. Galuh Imbanagara. Jadi nyambung ya. Sanatnya ke sana ke sini itu nyambung. Raden Dalem Wiraha itu putra dari Sarerep Cibuni Agung. Sarerep Cibuni Agung putra dari Pangeran Kusuma Diningrat dan bergelar juga Pangeran Dago Jawa. Beliau mempunyai istri Raden Ajeng Sudarsah, putri Pangeran Rangga Gempo, cucu dari Pangeran Gesan Ulun Sumedang. Oh, Pangeran Gesan Ulun. Jadi nyambung juga ini ke Sumedang. Ya. Dari Pangeran Kusuma Diningrat mempunyai ayah Pangeran Banawa. Pangeran Banawa mempunyai ayah Sultan Pajang Hadiwijaya yang nama masyhurnya ya Raden Joko Tingkir. Oh. Ya. Jadi jangan main-main dengan nama Joko Tingkir. Beliau itu seorang pejuang, seorang ulama, seorang wali juga. Ya. Joko Tingkir mempunyai ayah putra dari Kebo Kenanga, ya, menikah dengan Nyai Ratu Mandoko. Nah, Nyai Ratu Mandoko ini putra Sunan Kalijogo. Iya iya iya. Ya. Adapun kakek dari Joko Tingkir adalah Adipati Andaya Ningrat atau Syarif Muhammad Kebungsuan. Nah, Syarif Muhammad ini putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jalaluddin Akbar Al-Husaini. Jadi nasabnya itu nyambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditempatkan di sini itu beliau itu nasabnya tidak sembarangan, pejuang juga, menyebar agama Islam juga. Allah. Jadi bagi siapapun yang mau ke sini jangan ragu-ragu lagi ya. Insya Allah nasab ini kurang dan lebihnya bisa dicarilah ya. Dan sedikit lagi. Ya ya. Nyimas Raden Ningrum itu mempunyai paman. Ya, jadi ketika ayahnya meninggal, Raden Jaya Manggala digantikan oleh pamannya Raden Anggadipa. Nah, itu pemimpin Bupati Sukapura III. Nah,
Nah jangan salah, beliau itu murid dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Makanya ketika kepemimpinan beliau, Sukapura III itu benar-benar Islami, syariat Nabi dijalankan, semuanya dijalankan. Dan Nyimas Ningrum juga mempunyai paman di daerah Sindangkerta, namanya Puspa Manggala. Iya, Nah, Puspa guru siasa politiknya Eyang Ranggasena, oh iya ya. iya. Jadi masih saudara, Masih ya, saudara. keikat dari istri. Istri. Nah, Iya. Raden Puspa Manggala ini pernah mengajar juga di dalam Cikundul, ya, Oh iya mengajar iya. siasa politik juga. Makanya di sana itu ada petilasan yang Puspa Manggala. Padahal makamnya di Sindangkerta. Sindangkerta. Jadi nyambung ya. Nyambung Tasik semuanya. sama Jawa sama iya iya Ya, iya. dari Iya. Mataram semuanya. Dan ya itulah 10 menit nasab dari yang putri ya, kalau kita Nah, sebut di sini iya. yang putri. Itulah sepenggal sejarah dan nasab beliau ya. Ya gitu. Dan mungkin beliau kurang lebih itu memerintah di sini sekitar 52 tahun ya. Oh 52 tahun. Nah yang meninggal itu yang duluan itu yang putri, jarak 2 tahun baru yang Ranggasena meninggal dan dimakamkan. Nanti akan dilihatkan makamnya ya. Iya. Nah setelah yang Ranggasena meninggal diganti oleh adiknya yang Raksawijaya, karena Iya. beliau itu orangnya tidak senang pertumpahan darah, terus beliau juga menjaga takut-takutnya anak buahnya Bajo Silalawi datang lagi. Akhirnya pemerintahan Kawedanaan Rongga dipindah ke bawah Gunung Hanjuang, Kerpulus, sekarang tempatnya yang disebut Sumur Bandung. Sumur Bandung Cililin Prakanca. Nah, itulah silsilah sejarah yang disampaikan narasumber kita ya. Kang Gita, seperti biasa ini Kang Gita. Si kopiah berem. Ciri khasnya ya, kopiah merah. Nah, untuk selanjutnya kita akan berjalan-jalan sekitar merasakan apa saja sih yang ada di sini. Mungkin ada petuah, nasihat yang ada di sini sekaligus merasakan aura di sekitar yang akan dipandu oleh Kang Yogi dan Teh Rita. Kalian disut makam-makamnya. Ya, ya. Dan kita melihat area sekitar. Untuknya kita persilakan Kang Yogi ya. Oke, selamat malam warga Separa Kanca. Sekarang bersama saya Yogi dan adik saya Rita, Ukti ya. Jadi kita mau merasakan aura sekitar. Biasanya kan yang kesini itu siang. Nah kita sekarang mencoba malam merasakan aura sekitar sini malam-malam seperti apa. Nah kita coba tanya dulu ke Ukti, ini apa yang dirasain tadi semenjak datang sampai ke sini? Dari awal masuk ya, yang dari tadi jalan kecil kan yang sempit itu, luar biasa ya auranya. Kayak apa ya, kalau dibilang pasar gitu ya. Jadi terus kayak apa, dijagain gitu, pada aneh kayak kita mau lewat ke pasar gitu, pada lirik sana lirik sini. Wow, luar biasa kata saya, ini ada apa, karena kan baru pertama kali juga kesini gitu. Terus pas masuk ke sini, auranya masih sama yang tadi di jalan gitu, kerasanya luar biasa, kayak yang terus mau ini pada kaget gitu, ada apa nih, ada apa. Tapi ketika masuk ke area makam dan sudah tawasul berdoa, dari situ kerasanya nyaman, terus apa ya, kayak yang tenang ya gitulah, lebih tenang aja untuk sementara. Dari awal sampai ke tawasul seperti itu sih kerasa sama saya. Jadi kalau diceritain sih ya, katanya kata warga sekitar sini yang pernah bilang itu, jadi sebelah makamnya sama yang Jaina sama mama yang Nimas ini, sebelahnya itu pasar jin katanya. Jadi diputerin sama pasar jin, ada pasar jin, dan walau alam juga ya yang saya rasain itu. Jadi yang pada belanjanya itu dari air pada keluar belanja gitu, nggak tahu belanjanya seperti apa, nanti coba kita
geser ke sebelah sana lagi, ngelihat ada apa aja yang bisa kita rasain. Sekarang kita nih berada di depan pohon beringin yang kayaknya usianya itu sekitar 100 tahun lah ini. Tapi kayaknya baru 100 tahun deh. Terus kan ini nih pas mau duduk sesudah waktu ya. Nah, Urti lihat dari sebelah kanan mau ke air, mau deket air itu kayak ada acara gitu. Jadi kayak ada apa ya, kalau nikahan itu tenda. Nah, ada yang naik perempuan, tapi pas mau saya lihat lagi dia masuk lagi ke bawah, jalan lagi ke bawah, terus hilang. Yang apa kita lihat apa namanya kayak Nah, jadi ada hajatan. sekarang juga udah ada apa sih, banyak yang ngeliat itu, ini ada apa sih gitu, maksudnya ke sini tuh pada ngeliatin ada apa gitu. Ya gitu. Apalagi kan namanya di deket air ya, segala macam ada gitu. Iya betul. Jadi nanti kita sekali. coba geser ke sana, soalnya dari tadi ada yang sini deh. Nah betul, sini Coba dari sini gitu. Nah gitu, betul sekali. Jadi kalau bisa dilihat ini ada makam-makam lama juga ya di sini. Iya. Dan hati-hati juga jalannya ini. Ingat ya. Nah di sana itu saguling ya. Nah tempatnya sebelah sini ya tadi yang Ukti lihat itu. Iya, kayak ada tenda-tenda hajatan gitu lah. Kayak stand gitu. Udah saya udah agak merinding. Oh iya, sama. Ada yang mau berinteraksi ke Ukti ya, kita coba tanya. Assalamualaikum. Di Banten dicai baru jenengan Amina Manawi kayak gitu. Manawi anu bade dudugikeun gitu. Iya teh nuju hoyong eksplor hoyong ningakeun patan-patan doa ieu teh sejarah jadi dieu kita hoyong mau ningakeun aya naon we di dieu teh, terus kedah naon nu kudah diuningakeun anak kang lagi separa kanca nu nonton kayak gitu. Terus auyot Ikut ya. kan sampai diungkulnya pamiatos eta mah teh ngiring gitu. Karung orang kaya. Tempat itu tempatnya. Kayak uluk sana. Tadi lebat Islam. Nah, sama kayak sih. Udah nyebaca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi bersaksi teh Gusti salanti Allah sareng Nabi Muhammad eta utusan. Namanya tiasa bade ngiring ya. Kita cara Islam teh keng. Ya. Bade. Teu moal mana? Da seueur rerencangan dia nu tos Islam. Kan diuningakeun teh bakal aya nu nguningakeun Islam teh kumaha. Bade. Masuk miring ka abdi, miring caraosan abdi. Sok asyhadu. Sok. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. 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 Wa asyhadu. Jadi balik lagi dari air itu segala ayat. Urusan bentuknya kayak siluman ya.
setengahnya kayak ikan dia tuh mau tapi cium. Mereka punya raja gitu. pantas. Jadi tadi juga kan saya mau datang mau ikut kelasnya tapi balik lagi gitu. Wah, Mungkin wah enggak. Kayak apa yang bilang? saya yang mengingatkan kakak-kakak Sejarah. sarung sarung menurut biasa ini sarung punten nah itu Sebat. Akib Brahma. alhamdulillah tuh setepan Nuhun nuhun atuh mung niat abdi sadaya teh sejak silaturahmi ka Mama Iyang Ranggasena sareng anu aya diri alhamdulillah kaumuran aya waktos aya umur gitu. Alhamdulillah sadayana abdi tiasa silaturahmi ka dieu da ziarah. Manawi aya pepeujeuh atanapi nasihat-nasihat kanggo abdi sadayana atanapi ka warga saparakan sadaya. Mulai yang sejarah teh. Jadi teh sejarah maraneh teh. Kumaha perjuangan Abah. Kudu apal. Lain saukur ngabenerkeun teu bener. Ai. Eta mah geus kudu apal heula urang sejarah. Urang bisa benerkeun ku hati. Sejarah teu tempo jang cai. Cai sakitu tenang. Tapi bisa nyelakak. Tong salah alam cicing kita bisa nyelakak. Jaga kurang alam. Jaga kurang cai. Sarua ciptaan Gusti. Baheula mah nyebut syahadat teh ku gede. Ujang mah langit sirah. Tegakkeun agama Pangeran Gusti. Tong hilap shalawat ka junjung. Urang mah aya wujud gede. Aki mengajak gitu. Nuhun Mun bade ka bae. nuhun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. itu deh. Oh iya jangan kamu. Tadi udah sebelah kiri ya saya. Iya. Ya, jadi tadi
jangan terlalu ke sana. Dan emang di sananya udah nggak Kan udah kondusif ya air. masuk jalannya juga ya. Iya. Kita coba bergeser ke sebelah kanannya. Hmm. Nah yang tadi saya bilangin agak paling ramai itu sebelah sini. Mm-mm. Sebelah sini ke belakang itu kayak ramai. Hmm. Kayak ramai orang mau, tapi udah kayak mau tutup gitu. Iya. Udah kayak mau beres-beres, siap-siap mau pada pulang gitu. Walau alam ya, walau alamnya karena udah mau subuh. Iya, udah ngusir. Icala naon ini? Icala naon ini? Iya, Hmm, jadi nabobok. naon eta mending bergetihan gitu eta mah. Jadi, Kan cara punya. Atur nuhun ieu. Mulai. Banyak gitu, jadi kayak ada yang, tapi walau alam ya ini saya juga nggak tahu, tapi yang ngerasainnya itu ya kayak jualannya itu kayak yang jijik. Ih. Kalau kesana kita nggak udah berani. takut yang ganggu, mereka udah mau beres-beres. Ya, Tapi yang jelas sih ya yang namanya di alam sekitar itu pasti ada yang kayak begitu ya. Ya untuk istirahat makam ya di sini kumpulannya enak sih, auranya banyak yang ngejaga, banyak yang bagus, cuman kayak yang ngejaganya itu kayak pakaian setengah badan, terus pakai ini yang zaman dulu kalau yang saya rasain. Oh yang kayak yang aneh-anehnya itu sedikit sih. iya sedikit. Nah, ada di sini enak tempatnya, walaupun kita sini eksplornya malam-malam, tapi mendekati subuh, tapi enak soalnya. Nyaman, tenang. Nyaman, ya. tenang. Karena di sini juga ada pada makom para wali yang selalu dijaga sama Allah. Oke, sekian mungkin penelusuran kita kali ini sama kita. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah ucap. Kembali lagi ambil hikmahnya, Ya, buang ya jelek-jeleknya. jelek-jeleknya. Iya, betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, warga Saparakanca, alhamdulillah napak tilas ziarah tim Gerbek Sekuat telah selesai. Adapun tadi kita sudah menjelaskan dari mulai nasab, sejarah, beliau ternyata adalah pahlawan. Ternyata ini juga di sini udah jadi cagar budaya. Nah, adapun pesan-pesan untuk warga Saparakanca semua, kalau kita niat bersilaturahmi, niat ziarah, adapun kita kalau biasanya ke tempat ziarah itu nggak enak atau malas, adapun tadi ya penelusuran ada aura-aura yang kurang enak, itu sih tergantung niatnya masing-masing. Kita kan niatnya berziarah, niatnya bersilaturahmi dengan Sohibul Makbaro. Alhamdulillah kita terjaga, terlindungi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup berdampingannya dengan alam lain. Tapi kan dimanapun kita berada, tentu saja ada godaan, tentu saja ada yang mengganggu. Tapi itu hal yang lumrah. Bukan di sini saja, bahkan di rumah sendiri pun ada yang mengganggu gitu. Tapi kan kita niat, kembali lagi ke niat masing-masing. Alhamdulillah kita sudah selesai, terjaga. Semoga penelusuran kali ini, napak tilas wali-wali Allah kali ini, ziarah kali ini, warga Saparakanca mendapatkan hikmahnya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel kami Grebek Sekuat Riau dengan cara Like, comment, and subscribe. dadah.